Sistem replikasi tingkat dewa, bab 106 sampai dengan 110. Bab 106 kekuatan telapak tangan yang mengerikan. Hu Yuanhua juga terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kartu truf terakhirnya, serangan habis-habisan yang dilancarkannya, akan memberikan dampak sebesar itu. Dia tidak hanya gagal mengalahkan Lin Xuan, tetapi Lin Xuan juga dengan mudah menangkapnya dan melancarkan serangan balik. Barulah saat itu dia menyadari betapa menakutkannya kekuatan Lin Xuan. Hal itu bukan hanya di luar imajinasinya, tetapi juga melampaui dirinya, seorang murid peringkat teratas. Dan itu masih terlalu banyak. Ini jelas menunjukkan bahwa Lin Xuan menghancurkan serangan habis-habisan Lin Xuan hanya dengan 2 pukulan telapak tangan, seolah-olah itu adalah kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Namun saat ini, Hu Yuanhua tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Kekuatan telapak tangan dahsyat yang dilepaskan oleh kedua telapak tangan Lin Xuan lebih dari sekadar kehancuran dahsyat berupa pancaran pedang dan lautan api yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun demikian, serangan itu terus menghantamnya dengan kekuatan yang sedikit berkurang. Seketika itu juga, Hu Yuanhua merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, keringat dingin mengalir deras, seolah-olah teror besar sedang menimpanya. Oh tidak, bagaimana mungkin Lin Xuan bisa sekuat ini? Jantung Hu Yuanhua bergetar hebat, dia benar-benar ketakutan, dan rasa takut memenuhi matanya. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa jika dia tertabrak dari depan, dia akan mati atau mengalami cedera parah dan cacat. Bahkan, kemungkinan meninggal di tempat kejadian jauh lebih besar. Meskipun dia kalah taruhan ini dan akan dikutuk oleh semua orang, kehilangan muka. Namun, selama dia cukup tebal kulitnya, dia bisa mengatasinya. Masih ada peluang untuk kebangkitan kembali. Namun bagaimana jika seseorang tewas di sini? Maka tidak akan ada masa depan, apalagi kesempatan untuk bangkit. Adapun seorang anak ajaib seperti Lin Xuan, para petinggi sekte tentu saja sangat menghargainya. Mereka tidak akan menghukum Lin Xuan atas nyawa seorang murid biasa. Dia akan mati dengan kematian yang sia-sia. Dalam sekejap, 1000 pikiran melintas di benak Hu Yuanhua. Dalam sekejap, Hu Yuanhua sudah mengambil keputusan. Di antara keduanya, siapapun yang tidak bodoh tahu mana yang harus dipilih. Seketika itu juga, Hu Yuanhua menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya, mengerahkan sisa energi sejatinya, dan melepaskan tebasan. Seberkas cahaya berapi yang dahsyat melesat keluar. Namun di bawah kekuatan telapak tangan yang tak berujung yang mengalir seperti badai dahsyat, ia hancur dalam sekejap, sama sekali tak berdaya untuk melawan. Namun, Hu Yuanhua menggunakan kekuatan hentakan balik untuk dengan panik menggunakan teknik gerakannya dan terbang mundur. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada ratusan meter jauhnya. Kekuatan dari pukulan telapak tangan yang bergelombang itu terus berlanjut ke bawah, mendarat di arena. Ledakan. Sebuah ledakan mengerikan terdengar. Seluruh arena hancur seketika, dengan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah. Tiba-tiba, kepulan debu memenuhi udara, menyelimuti seluruh arena perjudian dan mengubahnya menjadi hamparan putih yang luas. Di luar plaza, semua murid dan pengurus di dalam masih terhuyung-huyung akibat ledakan sebelumnya. Gendang telinga mereka berdenyut, darah mereka bergejolak, dan setetes darah menetes dari sudut mulut mereka. Segera setelah itu, sejumlah besar kerikil terlontar seperti anak panah, menembus tubuh para murid hingga berdarah dan melukai mereka lagi. Seketika itu juga, kekacauan meletus di lapangan. Berbagai jeritan dan ratapan terus terdengar. Lebih dekat lagi, Hu Yuanhua, yang tadinya terpental dari panggung, wajahnya pucat pasi seperti selembar kertas. Ia tak bisa menahan diri lagi dan memuntahkan seteguk darah, menodai bajunya dengan warna merah. Napasnya menjadi sangat lemah, menunjukkan bahwa ia mengalami cedera parah. Setelah beberapa saat, kerumunan di luar alun-alun mereda dari kekacauan dan perhatian mereka beralih ke pertandingan judi. Dan saat ini, wah, hembusan angin menderu kencang, menyapu debu putih yang memenuhi langit dan membawanya ke udara. Adegan di arena perjudian juga diperlihatkan kepada semua orang. Saat ini, arena tempat duel sebelumnya berlangsung telah hancur lebur, dengan tumpukan puing yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh alun-alun itu dipenuhi retakan, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Adapun Lin Xuan, orang yang terlibat, dia berdiri di arena dengan ekspresi tenang. Pakaiannya bersih tanpa noda, tanpa setitik debu pun. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa,
padahal baru saja terjadi pertempuran besar. Suasana menjadi hening total. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, seolah-olah sebutir telur bisa masuk ke dalamnya, terpaku di tempat, tidak mampu pulih dari keterkejutan mereka. Pikiranku benar-benar kacau, aku bahkan tidak bisa berpikir jernih. Mereka sangat terkejut sehingga tidak bisa mengendalikan diri. Butuh beberapa tarikan napas sebelum orang-orang secara bertahap tersadar. Desis-desis-desis. Seketika itu, suara-suara terkejut bergema di udara. Suasana di tempat kejadian berubah drastis seolah-olah akibat ledakan, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Astaga, ini menakutkan. Bahkan arena perjudian pun dalam kondisi seperti ini, ringnya hancur, mengerikan. Apakah ini benar-benar duel antara murid inti? Mereka mungkin akan berada di peringkat tinggi bahkan dalam peringkat kekuatan, kan? Inilah kekuatan Lin Xuan. Dia terlalu kuat. Dia hampir seperti manusia. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu tersentak kaget, pandangan mereka tertuju pada Lin Xuan, yang masih terbelalak dan benar-benar terkejut, tidak mampu pulih sedikitpun. Lin Xuan, seorang murid baru, sedang berduel dengan Hu Yuanhua, seorang ahli terkemuka dalam daftar peringkat sekte dalam. Mereka memperkirakan pertempuran itu akan sengit dan seru. Hasil akhirnya adalah Hu Yuanhua menang. Lagi pula, daftar peringkat tersebut dibuat khusus untuk murid-murid terkuat di sekte dalam. Setiap pakar peringkat teratas memiliki potensi untuk benar-benar menguasai seni tersebut. Lin Xuan hanyalah seorang murid baru yang baru belajar kurang dari 2 bulan, tetapi sejak saat itu ia telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dan memecahkan berbagai rekor. Namun, masih terlalu dini untuk sepenuhnya matang. Dia hanyalah seorang murid biasa di alam transformasi Qi. Mampu bertukar beberapa pukulan dengan ahli peringkat atas seperti Hu Yuanhua akan menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Mustahil bagi mereka untuk bertahan lama, apalagi menang. Namun, yang sungguh mengejutkan mereka, hasilnya sama sekali berbeda dari apa yang mereka antisipasi. Hu Yuanhua pertama kali menguji situasi dengan pisau, yang dengan mudah ditangkis oleh Lin Xuan. Seketika itu, Hu Yuanhua berhenti menahan diri dan mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan melepaskan 2 niat yang kuat saat menyerang Lin Xuan. Namun, itu tetap tidak berhasil. Lin Xuan hanya menyerang dengan kedua telapak tangannya, yang benar-benar menghancurkan serangan terkuat Hu Yuanhua. Pada akhirnya, Hu Yuanhua bisa dikatakan lolos tanpa cedera, tetapi ia mengalami luka serius. Seluruh arena perjudian hancur lebur oleh kedua telapak tangan Lin Xuan. Arena aslinya telah hancur menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Lin Xuan tetap tidak terpengaruh, tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Perbedaannya begitu besar, seperti jurang antara langit dan bumi, sehingga sulit dibayangkan. Hal ini mengejutkan semua orang, yang tidak bisa mempercayainya. Sekalipun itu terjadi tepat di depan mata saya, rasanya tetap seperti mimpi. Rasanya seperti tidak nyata. Barulah saat itulah semua orang benar-benar menyaksikan betapa menakutkannya kekuatan Lin Xuan. Dengan 2 pukulan telapak tangan, Hu Yuanhua, seorang ahli peringkat atas, terlempar dan mengalami cedera serius. Hancurkan seluruh arena perjudian. Yang lebih penting lagi, Lin Xuan sebelumnya telah melepaskan 1/10 dari niat pedangnya. Namun kali ini, dia bahkan tidak menuangkan konsep artistiknya. Ia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan hanya melalui seni bela diri. Tak usah dikatakan lagi, tingkat kekuatan ini, meskipun belum mencapai level murid sejati, sudah cukup untuk menempatkannya dalam daftar orang-orang kuat. Masih termasuk yang berkinerja terbaik. Mereka bahkan mungkin masuk dalam 10 besar. Bab 107 Kejutan. Di barisan depan kerumunan, terbaring Hu Yuanhua di tanah, napasnya lemah. Meskipun merasakan sakit yang terus-menerus dan menyiksa di sekujur tubuhnya, Hu Yuanhua tidak kehilangan kesadaran. Menatap ke kejauhan, Lin Xuan, berdiri di atas reruntuhan yang menjadi bekas arena itu, menatap kosong, pupil matanya membesar, hatinya dipenuhi kengerian. Aku terlalu sombong, atau lebih tepatnya, aku meremehkan Lin Xuan. Hu Yuanhua tertawa mengejek diri sendiri. Awalnya, dia tampil sebagai murid peringkat atas untuk menantang Lin Xuan, yang masih seorang murid baru dan murid inti biasa, dengan tujuan mendapatkan ketenaran dan memanfaatkan reputasi Lin Xuan. Di luar dugaan, kekuatan Lin Xuan bahkan lebih menakutkan daripada yang dikabarkan. Dengan 2 gerakan, dia melepaskan kekuatan penuhnya,
bahkan mengeluarkan dua teknik pamungkas yang telah dia persiapkan untuk kompetisi peringkat yang akan datang. Namun, ia hampir seketika dikalahkan oleh Lin Xuan. Bahkan, jika dia tidak bereaksi cukup cepat, dia mungkin akan meninggal di tempat. Ia kemudian menyadari betapa lancangnya ia, karena sebenarnya mencoba memanfaatkan kemalangan seseorang dan memilih untuk menantang Lin Xuan. Sekarang dia mengalami cedera parah, dan kemungkinan besar dia akan menghadapi ejekan dan cemoohan tanpa henti. Pada saat yang sama, dia juga menyaksikan bakat menakutkan dari Lin Xuan. Sebagai murid di peringkat kuat, tingkat kultivasi Lin Xuan sudah diketahui jauh sebelum tantangan, yaitu tingkat ke-7 dari alam transformasi Qi. Dengan tingkat kultivasinya yang telah stabil, dia tampak seperti murid batin biasa pada umumnya. Meskipun begitu, kekuatan Lin Xuan sangat besar sehingga ia mampu mengalahkan kultivator alam kondensasi tingkat puncak seperti Lin Xuan, yang berada di peringkat kuat dan memiliki potensi untuk menjadi murid sejati di masa depan, dengan kekuatan yang luar biasa. Ini benar-benar menakutkan. Identitas publik Lin Xuan hanyalah sebagai murid internal biasa. Meskipun ia dihargai oleh para petinggi, ia belum diterima sebagai murid oleh ahli sekte manapun dan hanya menerima perlakuan khusus yang terbatas. Dalam hal sumber daya kultivasi dan teknik seni bela diri, mereka mungkin hanya dapat dibandingkan dengan murid-murid sekte dalam elit. Mereka mungkin jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan murid peringkat teratas seperti dia. Namun Lin Xuan masih memiliki kekuatan seperti itu, dan hanya ada satu alasan untuk itu. Hal ini disebabkan oleh bonus dalam bakat Lin Xuan. Dari segi bakat, tidak hanya ada bakat pendukung seperti bakat kultivasi, tetapi juga bakat yang secara positif meningkatkan kekuatan tempur, seperti bakat kekuatan, bakat kecepatan, dan bakat ilmu pedang. Lin Xuan, seorang murid dalam biasa dengan sumber daya kultivasi yang tidak mencukupi dan keterampilan seni bela diri tingkat rendah, hanya berada di tingkat ke-7 alam transformasi Qi, nyaris tidak mencapai tahap akhir alam transformasi Qi. Kekuatan bertarungnya begitu besar sehingga dia dapat dengan mudah menghancurkan bahkan seseorang seperti dia yang berada di puncak alam kondensasi. Jelas sekali bahwa bakatnya dalam segala aspek sangat luar biasa sehingga benar-benar mencengangkan dan tak terbayangkan. Selain itu, dia ingat bahwa beberapa hari yang lalu, desas-desus tentang Lin Xuan. Di arena inilah Lin Xuan berada di tingkat keempat alam transformasi Qi. Untuk mengalahkan Chen Xiao, seorang elit sekte dalam yang hanya berada di tingkat ketiga alam kondensasi, dia tidak hanya menggunakan teknik pedangnya tetapi juga melepaskan 1/10 dari niat pedangnya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Dia tidak hanya tidak menunjukkan niat untuk menggunakan pedang, dia bahkan tidak menggunakan pedang kesayangannya. Hanya dengan 2 pukulan telapak tangan, dia melepaskan kekuatan penuhnya, melancarkan 2 serangan dengan niat yang mendalam, yang dengan mudah menghancurkannya. Perbedaan kekuatannya sangat besar, bahkan kurang dari beberapa kali lipat. Bahkan, jumlahnya 10 atau puluhan kali lebih besar. Perbedaan antara kedua kejadian itu hanya beberapa hari, namun kekuatan Lin Xuan telah meningkat secara dramatis hingga sejauh ini. Hal ini semakin menyoroti betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Hal ini membuat Hu Yuanhua semakin ketakutan. Hu Yuanhua kemudian menyadari bahwa rumor yang menyebutkan Lin Xuan secara samar-samar dipuji sebagai jenius nomor 1 dari sekte Liu Yun benar adanya. Tidak hanya tidak ada unsur berlebihan, tetapi Lin Xuan justru diremehkan. Menurut pandangannya, Lin Xuan bukan hanya jenius nomor 1 dari sekte awan mengalir, tetapi juga jauh melampaui semua jenius sekte awan mengalir dalam beberapa dekade terakhir. Setidaknya dalam beberapa dekade terakhir, apalagi sekte awan mengalir, belum ada seorang pun di seluruh kerajaan Changyuan yang memiliki kekuatan seperti Lin Xuan. Tidak, bukan berarti tidak ada sama sekali, tetapi kita bahkan tidak bisa mendekatinya. Memikirkan semua ini, Hu Yuanhua semakin terkejut dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Sementara itu, di arena, di reruntuhan yang menjadi arena aslinya, Lin Xuan berdiri dengan tenang, menatap kosong ke segala sesuatu di hadapannya. Dia tidak pernah menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Awalnya, serangan Hu Yuanhua, setelah melepaskan kekuatan penuhnya dan meledakkan 2 alam niat, jauh lebih kuat daripada puncak alam kondensasi. Dia tidak berani meremehkannya. Tepat saat itu, setelah berlatih teknik gajah buas bersisik emas, kekuatan fisiknya melonjak, dan dia ingin menguji seberapa kuat dirinya sekarang. Kemudian, ia mengerahkan kekuatan fisiknya dari kedua telapak tangannya.
Seharusnya ia mampu menahan serangan Hu Yuanhua. Sekalipun mereka tidak mampu menahan serangan tersebut, mereka tetap dapat memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri tanpa terluka. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan fisiknya akan jauh melampaui imajinasinya. Dengan kedua telapak tangan terentang, kekuatan yang mengalir ke bawah sangat dahsyat, seluas lautan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Serangan habis-habisan Hu Yuanhua sama sekali tidak berdaya, dan seluruh bangunan runtuh seketika. Bahkan Hu Yuanhua pun sangat ketakutan sehingga ia tidak berani menerima serangan itu lagi, dan menggunakan kekuatan hentakan balik untuk terbang mundur dan melarikan diri. Meskipun demikian, Hu Yuanhua mengalami luka parah akibat guncangan tersebut. Dan begitu kekuatan ini dilepaskan, kekuatannya menjadi luar biasa dahsyat. Bahkan dia, sebagai sang guru, tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkan kekuatan yang meluap ini mendarat di atas ring. Seperti yang diperkirakan, arena tersebut, yang awalnya mampu menahan pertempuran antara kultivator tingkat puncak alam kondensasi, tidak memberikan perlawanan dan runtuh dengan suara keras, berubah menjadi tumpukan puing dan reruntuhan. Bahkan plaza di bawahnya pun terguncang dan terbuka, dipenuhi dengan retakan tak terhitung jumlahnya yang menyerupai jaring laba-laba. Seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar. Itu benar-benar menakutkan. Lin Xuan melihat semua ini dan hampir tidak percaya bahwa dia telah melakukannya sendiri. Barulah saat itu dia menyadari betapa menakutkannya, teknik gajah buas bersisik emas itu sebenarnya. Dengan serangan ini, kekuatan fisiknya dilepaskan, dan bahkan mereka yang berada di alam kondensasi Qi, apalagi mereka yang berada di alam pembukaan roh, akan kesulitan untuk menahannya. Dia baru berada di tingkat ketujuh alam transformasi Qi, satu alam utama dan selusin alam kecil lagi, namun dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Terlebih lagi, dan yang lebih penting, dia bahkan belum mencapai level pemula. Tak usah dikatakan lagi, tampaknya asal-usul teknik gajah buas bersisik emas ini mungkin jauh lebih signifikan. Lin Xuan menghela napas dalam hati. Setelah mengalami pertempuran ini, dia sekarang mengerti bahwa teknik gajah buas bersisik emas jelas bukan seni bela diri tingkat 8, melainkan seni bela diri tingkat yang lebih tinggi. Selain itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh domain matahari merah. Asal-usulnya begitu luar biasa sehingga dia bahkan tidak dapat membayangkannya sekarang. Satu-satunya penghiburan baginya adalah bahwa ia telah menguasai teknik gajah buas bersisik emas. Dia percaya bahwa seni bela diri yang ampuh ini akan menjadi kartu andalannya untuk waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, Lin Xuan menghela napas panjang, menenangkan diri, dan berbalik untuk berjalan turun dari reruntuhan yang dulunya adalah arena tersebut. Menatap kerumunan orang di luar alun-alun. Pada saat itu, semua murid dan diaken yang berkumpul di luar alun-alun juga memperhatikan Lin Xuan. Kejutan yang saya rasakan sungguh tak terukur. Namun, saat itu mereka semua sudah tersadar. Dia melihat tatapan Lin Xuan tertuju padanya. Wasit melangkah maju dan mengumumkan dengan lantang. Lin Xuan telah memenangkan taruhan ini. Bab 108 peringkat dalam daftar terkuat. Begitu dia selesai berbicara, hadirin kembali ribut, menghela napas dan meratap. Hasil dari taruhan ini melebihi ekspektasi semua orang. Pada saat yang sama, semua orang tahu bahwa setelah hari ini, reputasi Lin Xuan akan menyebar sekali lagi, mengguncang seluruh sekte. Setelah mendengar itu, Lin Xuan mengangguk sedikit, mengeluarkan kartu identitasnya, dan berjalan menuju wasit. Setelah melihat ini, wasit langsung memahami maksud Lin Xuan. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan dua murid intinya untuk membantu Hu Yuanhua, yang masih tergeletak di tanah, untuk berdiri. Hu Yuanhua tahu apa yang harus dilakukan dan mengeluarkan kartu identitasnya. Setelah Lin Xuan berjalan mendekat, dia berkata dengan suara berat, "Kakak Lin, saya kalah taruhan ini, dan saya menerimanya dengan sepenuh hati. Taruhan sebesar 80.000 poin kontribusi tidak akan ditolak. Namun, saat ini saya memiliki kurang dari 80.000 poin energi, hanya 60.000. Menurutmu, bisakah kita menggunakan beberapa batu spiritual sebagai tambahan?" Hu Yuanhua bersikap sangat rendah hati, bahkan memanggilnya kakak senior. Bahkan, sejak Lin Xuan mengalahkan Hu Yuanhua, kekuatannya telah melampaui kekuatan Hu Yuanhua. Sesuai dengan aturan tak tertulis di dunia bela diri bahwa yang kuat dihormati, memang pantas bagi Hu Yuanhua untuk memanggil Lin Xuan sebagai kakak senior. Namun,
Hu Yuanhua termasuk dalam daftar kuat, dan status, identitas, serta kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Lin Xuan, sekalipun kekuatan Lin Xuan melebihi kekuatan Hu Yuanhua. Sebagian besar praktisi bela diri akan memiliki keraguan dan merasa sulit untuk membicarakannya. Namun Hu Yuanhua berbicara dengan sangat alami, dengan tulus mengakui Lin Xuan sebagai kakak seniornya, dan sikapnya pun tulus. Karena, setelah pertempuran ini, dia menyaksikan kekuatan Lin Xuan. Mereka menemukan bahwa Lin Xuan bahkan lebih abnormal dan mengerikan daripada yang disarankan oleh rumor. Bahkan gelar jenius nomor 1 dari Sekte Awan Mengalir mungkin tidak pantas untuk Lin Xuan. Makhluk seperti itu memiliki potensi masa depan yang sangat besar. Bahkan sekarang pun, dia tidak bisa dibandingkan. Dia tidak berani menyinggung perasaan mereka dan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan mereka. Dia dengan sukarela memanggil Lin Xuan sebagai kakak senior, menyingkirkan kesombongan dan keangkuhan yang tidak berguna dari seorang murid peringkat atas. Mendengar itu, Lin Xuan melirik Hu Yuanhua dengan sangat terkejut. Aku tidak menyangka sikap Hu Yuanhua akan berubah secepat ini. Namun, ini bukan urusannya. Dia tidak mau repot-repot memperhatikan. Saran Hu Yuanhua bagus, kebetulan dia kekurangan batu spiritual untuk kultivasi. Tentu, berapa banyak batu roh yang tersisa? Seketika itu juga, Lin Xuan bertanya. 6.000, aku hanya punya 6.000 batu roh inferior yang tersisa. Hu Yuanhua menjawab dengan jujur. Saya juga kebetulan kekurangan batu roh, jadi menggunakan batu roh untuk menambah taruhan bukanlah masalah. Saya akan mengambil ke 6.000 batu roh itu. Namun, menurut Anda berapa nilai tukar yang tepat? Sambil berbicara, Lin Xuan menatap Hu Yuanhua dengan senyum tipis. Hu Yuanhua memperlihatkan senyum menjilat dan dengan cepat berkata, karena kakak Lin membutuhkannya, maka ambillah. Adapun rasionya, 6.000 batu roh akan memberi saya 20.000 poin kontribusi. Ditambah 6.000 poin kontribusi yang tersisa di token identitas saya, itu berarti taruhan sebesar 80.000 poin kontribusi. Kakak Lin, bagaimana pendapatmu tentang ini? 6.000 batu spiritual dapat ditukarkan dengan 20.000 poin kontribusi. Rasio ini jauh lebih tinggi daripada nilai tukar tertinggi yang beredar secara pribadi di dalam sekte tersebut. Ini jelas merupakan kerugian bagi mereka. Namun Hu Yuanhua, karena ingin mengambil hati Lin Xuan, mengabaikan detail-detail ini. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Lin Xuan mengangguk sedikit, dengan ekspresi puas di matanya. Dia melemparkan kartu identitasnya kepada wasit yang berdiri di samping. Dia bisa melihat upaya Hu Yuanhua yang jelas-jelas berusaha mencari muka. Namun, tantangan Hu Yuanhua sebelumnya dimotivasi oleh motif tersembunyi. Pada titik ini, dia secara alami menerimanya dan berhenti mempedulikan tindakan picik Hu Yuanhua sebelumnya. Proses perwasitan selesai dengan cepat. Dia mengembalikan token identitas dan cincin penyimpanan kepada Lin Xuan. Setelah mengambilnya, Lin Xuan melirik beberapa diaken di puncak alam kondensasi di antara kerumunan yang tidak jauh darinya. Sebuah senyum muncul di wajahnya, dan berkata, Diakon Liu, Diakon Sun, saat ini saya kekurangan batu spiritual. Bisakah saya menukarkan beberapa poin kontribusi untuk mendapatkannya? Termasuk kekalahan telak Hu Yuanhua, seorang murid peringkat atas, dan kehancuran reputasi arena perjudian sebelumnya, pertukaran itu diselesaikan dalam waktu singkat. Dalam upaya untuk mengambil hati Lin Xuan, beberapa diaken bahkan menyesuaikan nilai tukar mereka agar sesuai dengan nilai tukar Hu Yuanhua, mengorbankan kepentingan mereka sendiri. Lin Xuan, tentu saja, tidak keberatan memakan semuanya. Beberapa menit kemudian, Lin Xuan berhasil menukarkan 120.000 poin kontribusinya dengan 18.000 batu spiritual inferior. Dengan menambahkan jumlah awal, kini tersisa 70.000 poin kontribusi dan 24.000 batu roh. Lin Xuan mengangguk, cukup puas. Sekarang aku bisa berlatih lebih lama lagi dan meningkatkan kekuatanku. Selain itu, begitu berita tentang apa yang terjadi di arena ini menyebar, hal itu akan kembali mengguncang sekte tersebut. Pada saat itu, sejumlah besar poin energi akan ditambahkan ke akun Anda. Panen ganda berupa poin energi dan sumber daya budidaya. Perjalanan ini dapat dianggap sebagai keberhasilan sepenuhnya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah perilaku seperti ini hanya bisa dilakukan sekali dan tidak bisa diulangi lagi. Lagi pula, tanpa sengaja dia telah mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya kali ini.
Diperkirakan bahwa hal itu dianggap cukup baik di antara para pemain terbaik. Jika dia kembali ke arena perjudian, tidak akan ada yang berani menerima tantangannya atau menantangnya lagi. Karena itu pasti akan menjadi kekalahan, tidak akan ada orang yang cukup bodoh untuk mencari kekalahan. Dia tidak bisa lagi mendapatkan poin energi dan sumber daya kultivasi di arena ini. Lin Xuan hanya bisa menghela napas dalam hati, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Lin Xuan segera tenang. Jika tempat ini tidak cocok, kita akan mencari tempat lain. Setelah kekuatanmu meningkat, kamu tidak perlu khawatir lagi kesulitan mendapatkan sumber daya kultivasi, bukan? Seketika itu juga, Lin Xuan memutuskan untuk meninggalkan arena perjudian. Dia keluar dengan suatu tujuan. Tujuannya bukan untuk arena, tetapi untuk melihat apakah aula alkimia dan formasi lainnya dapat mereplikasi bakat-bakat yang relevan, sehingga dapat memilih profesi seni bela diri yang dapat menghasilkan banyak sumber daya kultivasi. Namun, saat lewat, mereka melihat bahwa arena perjudian telah banyak berubah dan mereka bisa mendapatkan keuntungan besar lagi, jadi mereka berhenti. Sekarang setelah saya menghasilkan uang, saatnya untuk pergi. Namun pada saat itu, seorang pelayan bernama Chen memanggil Lin Xuan. Keponakan Lin, mohon tunggu sebentar. Lin Xuan berhenti dan menatap orang lain itu dengan ekspresi bingung. Namun kemudian ia melihat Diakon Chen mengangguk sedikit padanya dan berjalan menuju Hu Yuanhua, yang tidak jauh dari situ. Hu Yuanhua terkejut sejenak, lalu mengerti. Dia tersenyum getir, mengeluarkan token hitam berhiaskan perak dan sebuah buku kecil seukuran telapak tangan, lalu menyerahkannya kepada pelayan Chen. Kakak Lin, Diakon Chen, saya tidak sengaja lupa membawa token peringkat tinggi dan daftar peringkat tinggi ini. Silakan ambil. Diakon Chen mengambilnya, menyerahkannya kepada Lin Xuan, dan menjelaskan. Ini adalah aturan sekte. Sistem peringkat dalam sekte didasarkan pada kekuatan. Yang kuat naik dan yang lemah jatuh. Murid manapun yang berada di peringkat teratas yang dikalahkan akan turun peringkat dan digantikan oleh pemenangnya. Keponakan Lin, kau mengalahkan keponakan Hu di arena judi ini, tepat di depan mata semua orang. Sesuai aturan, mulai saat ini, kamu adalah murid peringkat kuat yang baru, berada di peringkat ke-28 dalam peringkat kuat. Mereka akan menikmati semua manfaat dan hak istimewa karena termasuk dalam jajaran murid terbaik. Lin Xuan juga terkejut sejenak, lalu tersenyum, mengangguk, dan menerima tanda terima serta daftar nama tersebut, sambil berkata, "Terima kasih, Diakon. Jika pihak lain tidak mengingatkannya, dia benar-benar tidak akan tahu tentang hal-hal ini." Bab 109 Penghormatan. Lin Xuan mengucapkan terima kasih kepadanya. Dia tidak akan mengetahui semua ini jika pihak lain tidak mengangkatnya. Dia baru menjadi mahasiswa dalam waktu singkat, kurang dari 2 bulan. Mereka baru berada di dalam sekte bagian dalam selama sekitar 10 hari. Saya tidak tahu banyak tentang aturan dan peraturan sekte tersebut. Dia tidak menyangka akan ada aturan seperti itu mengenai peringkat individu-individu kuat di dalam sekte internal. Yang kuat dihormati, begitu seorang murid di peringkat kuat dikalahkan, dia akan digantikan. Terlepas dari tingkat kultivasi, status, atau identitas pemenangnya. Lin Xuan mengambil token peringkat dan buklet itu lalu meliriknya. Token peringkat ini, dengan hiasan perak dan badan berwarna hitam, berat dan berkualitas baik. Bagian depan diukir dengan kata-kata, daftar kuat, sedangkan bagian belakang memiliki 3 karakter besar, 28, yang mewakili peringkat. Adapun buklet tersebut, isinya mencatat nama-nama murid yang berada di peringkat daftar kekuatan, beserta beberapa informasi terkait. Kemudian, Lin Xuan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, senyum tersungging di matanya. Dengan mengesampingkan hal-hal lain, status seorang murid peringkat teratas hanya berada di urutan kedua setelah murid sejati di antara semua murid sekte awan mengalir. Bahkan para tetua di alam Kailing pun tidak boleh diremehkan. Selain itu, ada berbagai manfaat dan fasilitas tambahan. Lin Xuan cukup puas. Dia tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan yang begitu besar dari pertarungan taruhan ini. Pada saat yang sama, setelah mempelajari beberapa aturan peringkat teratas, Lin Xuan juga memiliki beberapa ide untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Namun, saat ini belum tepat untuk menerapkannya. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana perkembangannya sebelum mengambil keputusan. Melihat hal itu, para murid di sekitarnya pun mulai ribut. Benar, peringkat sekte dalam memiliki aturan seperti itu. Ya,
Aku pasti sudah melupakannya jika Diakon Chen tidak menyinggungnya. Tidak ada jalan lain. Meskipun aturan ini memang ada, di masa lalu, belum pernah ada murid yang berhasil menantang kakak senior yang berada di peringkat tinggi. Bahkan, sangat sedikit yang berani memulai tantangan. Lagi pula, mereka yang bisa masuk dalam daftar teratas setidaknya adalah para ahli di puncak alam kondensasi, dan para ahli alam kondensasi puncak biasa mungkin tidak mampu bertahan lebih dari beberapa gerakan. Tak satu pun dari murid inti lainnya, murid inti biasa, atau elit inti yang mampu menandingi kakak senior peringkat teratas. Dia pasti tidak akan berani mengeluarkan tantangan. Dengan demikian, kehadiran kakak tertua yang berpengaruh dalam daftar Strong telah ditegaskan. Seiring waktu, banyak orang secara tidak sadar mengabaikan aturan ini. Itu benar, seandainya bukan karena orang aneh seperti kakak Lin, peraturan ini benar-benar tidak diperlukan. Mulai saat ini, kakak senior Lin Xuan tidak akan lagi menjadi murid dalam biasa, tetapi akan melompat maju dan menjadi ahli terkemuka di peringkat kuat, bahkan melampaui para elit sekte dalam. Jadi, kakak senior Lin Xuan telah mencetak rekor lagi. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak rekor yang telah kakak senior Lin Xuan ciptakan, padahal baru kurang dari 2 bulan. Dia terlalu mengerikan. Petik 2. Para murid mendiskusikannya di antara mereka sendiri, sambil menghela napas penuh emosi. Mereka bahkan lebih terkejut lagi dengan bakat Lin Xuan yang menakutkan. Hal ini memungkinkan Lin Xuan untuk mendapatkan gelombang poin energi lainnya. Lin Xuan mengangguk sedikit. Mendengar obrolan di sekitarnya, dia akhirnya mengerti mengapa Hu Yuanhua terkejut ketika Diakon Chen mendekatinya sebelumnya. Karena meskipun aturan ini ada, aturan ini sama sekali tidak dapat ditegakkan dalam keadaan normal. Dan karena itu, hal tersebut terabaikan. Hu Yuan, yang menyamar sebagai murid di peringkat kuat, juga tidak menyadarinya. Itulah mengapa saya tidak mengingatnya di awal. Barulah setelah Diakon Chen mengingatkan mereka menyadari apa yang telah terjadi. Lin Xuan tidak keberatan. Sebaliknya, mereka justru sangat gembira. Dia telah mencetak rekor baru lagi. Begitu kabar ini tersebar, poin energi yang didapatkan akan semakin banyak. Lin Xuan tentu saja tidak akan peduli lagi dengan detail-detail itu. Kemudian, Lin Xuan berterima kasih padanya lagi. Barulah kemudian mereka meninggalkan arena perjudian. Para murid juga dengan sukarela minggir untuk memberi jalan bagi jalan yang lebih lebar. Dia menatap Lin Xuan dengan kagum. Kekuatan Lin Xuan saat ini telah menempatkannya di antara yang teratas di sekte dalam, membuatnya layak mendapatkan rasa hormat mereka. Tak lama kemudian, sosok Lin Xuan menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang kemudian memalingkan muka. Melihat arena perjudian yang sebagian besar hancur, rasa kaget di hatiku belum juga reda. Setelah beberapa saat membuat keributan, mereka semua berpencar ke arah masing-masing. Apa yang terjadi di arena perjudian hari ini adalah peristiwa besar, cukup untuk mengguncang seluruh sekte. Mereka semua sangat ingin menyebarkan berita tersebut. Beberapa menit kemudian, hanya beberapa wasit yang tersisa di lapangan. Kelompok itu memandang arena perjudian yang retak, saling bertukar pandang, dan mata mereka dipenuhi senyum getir. Dengan adanya arena perjudian di negara bagian ini, pertandingan judi tradisional tidak dapat dilanjutkan lagi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tinggal. Kemudian mereka semua pergi. Mereka perlu melaporkan situasi ini kepada atasan mereka. Dibandingkan dengan penyebaran informasi oleh para murid, kata-kata para diaken ini lebih meyakinkan. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kewajiban mereka. Mari kita bahas bagaimana cara memperbaiki arena ini, dan hal-hal lainnya. Adapun Lin Xuan, dalang di balik penghancuran arena perjudian, dia tentu saja tidak akan dihukum dengan cara apapun. Begitu para petinggi sekte mengetahuinya, mereka akan memberi Lin Xuan hadiah yang besar dan lebih menghargainya lagi. Karena pertempuran ini, bakat Lin Xuan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan, tak seorang pun di seluruh sekte itu yang bisa dibandingkan dengannya. Mereka tentu tidak akan menghukum Lin Xuan demi sebuah arena perjudian. Tak lama kemudian, arena perjudian itu benar-benar kosong. Kadang-kadang, seorang murid yang lewat akan menyaksikan adegan duel tersebut dan berdiri terpaku karena terkejut. Di dalam sebuah paviliun yang terletak beberapa kilometer di sebelah timur arena perjudian. Di dekat jendela berdiri seorang pria lanjut usia berjubah putih dan seorang pria paruh baya dengan napas panjang dan tersengal-sengal.
Wang Shufeng lah yang memberikan teknik gajah buas bersisik emas kepada Lin Xuan di pavilion seni bela diri, dan dialah pemimpin sekte dari Sekte Awan Mengalir. Kedua pria itu memandang ke arah arena perjudian, tatapan mereka dalam dan penuh pertimbangan. Apakah ini kekuatan dari teknik gajah buas bersisik emas? Teknik ini benar-benar memungkinkan seseorang di tingkat ketujuh alam transformasi Qi untuk melepaskan kekuatan sebesar ini. Pemimpin sekte itu bergumam dengan suara berat. Tidak, justru karena Lin Xuan yang melepaskannya sehingga benda itu memiliki kekuatan sebesar itu. Jauh lebih banyak daripada siapapun, termasuk saya sendiri. Selain itu, hanya dibutuhkan beberapa hari untuk mengembangkan teknik gajah buas bersisik emas hingga level ini. Bakat Lin Xuan jauh melampaui bakatku. Saya memperkirakan bahwa Lin Xuan mungkin adalah jenius nomor satu di Sekte Awan Mengalir kita, Ani, di seluruh kerajaan Changyuan. Wang Shufeng menjawab dari samping, ekspresinya menunjukkan campuran antara terkejut dan khawatir. Ya, bakat Lin Xuan sangat tinggi, melampaui semua ahli bela diri di kerajaan Changyuan. Tapi lalu kenapa, setelah Anda menguasai teknik gajah buas skala emas, tidak ada jalan untuk kembali? Pemimpin sekte itu menghela napas dan menatap Wang Shufeng dalam-dalam. Seorang jenius seperti itu, yang bahkan diharapkan menjadi jenius pertama Sekte Awan Mengalir, disia-siakan seperti ini. Dia juga patah hati. Melihat hal itu, jantung Wang Shufeng berdebar kencang, dan dia segera menjelaskan. Pemimpin sekte, bakat Lin Xuan luar biasa, jauh melampaui bakat orang lain dan saya. Mungkin dia bisa menembus batasan itu. Semoga saja begitu. Pemimpin sekte itu menghela napas panjang, lalu menatap Wang Shufeng lagi dan berkata dengan dingin. Sekarang Lin Xuan telah menjadi murid di peringkat kuat, sumber daya kultivasinya akan meningkat 5 kali lipat, dan hal yang sama akan dilakukan ketika dia menjadi murid sejati. Sebagai kompensasi, namun sekte tersebut hanya akan memberikan 3 kali lipat jumlahnya, Anda harus membayar 2 kali lipat sisanya. Ini adalah kesalahanmu, kamu harus menanggung akibatnya. Baik, ketua sekte. Wang Shufeng tersenyum kecut dan tidak berkata apa-apa lagi. Bab 110 Bakat Alkimia. Lin Xuan tidak menyadari semua yang terjadi setelah dia meninggalkan arena perjudian. Saat itu, dia berjalan lurus menuju Aula Alkimia. Kami tiba tak lama kemudian. Aula Alkimia adalah salah satu aula terpenting di dalam sekte dan bahkan di seluruh sekte. Mereka bertanggung jawab tidak hanya untuk memurnikan pil, tetapi juga untuk menjualnya. Bangunan ini menempati area yang sangat luas, jauh melebihi ukuran aula gerbang luar. Dekorasinya juga jauh lebih megah. Arus orang yang datang dan pergi secara terus-menerus semakin menyoroti kemakmuran Balai Alkimia. Lin Xuan melirik sekeliling lalu melangkah masuk. Saat memasuki gedung, pengunjung akan disambut oleh aula yang luas, di dalamnya terdapat beberapa lorong lebar yang mengarah ke ruangan-ruangan berbeda. Beberapa di antaranya adalah ruang alkimia, beberapa menjual pil, dan beberapa adalah tungku untuk obat spiritual, masing-masing memiliki papan nama sendiri. Setelah melihat sekeliling dengan cepat, Lin Xuan mendengar keributan dan memasuki salah satu lorong. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah ruangan luas yang memiliki luas lebih dari 1000 meter persegi. Ruangan itu sangat berisik. Para murid inti mengelilingi mereka, berdiskusi dengan penuh semangat. Di tengah-tengah terdapat seorang pemuda tinggi dan ramping berpakaian hitam, dengan sebuah tungku alkimia besar di depannya, sedang memurnikan semacam ramuan. Zhang Chen benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai tokoh peringkat ke-23 di peringkat Qingyang dan jenius alkimia nomor 1 di sekte ini. Dia baru berada di alam kondensasi, tetapi dia sudah menjadi alkemis tingkat roh. Dia sangat terampil dalam memurnikan pil pengumpul roh berkualitas tinggi tingkat 5. Ya, pil pengumpul roh adalah pil paling berharga dan juga paling sulit dimurnikan di antara pil-pil berkualitas tinggi tingkat 5. Zhang Chen baru berusia 22 tahun, namun ia dapat memurnikannya dengan begitu mudah. Tidak ada alkemis muda yang lebih kuat di Sekte Awan Mengalir kita. Dengan bakat kakak Zhang dalam alkimia, menembus alam pembukaan roh dan menjadi murid sejati seharusnya tidak sulit. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah dia bisa menjadi ahli alkimia tingkat bumi. Sangat mungkin. Petik 2 petik 2. Lin Xuan berbaur di tengah keramaian, mendengarkan diskusi di sekitarnya, matanya menunjukkan sedikit ketertarikan. Menerima pujian setinggi itu, Zhang Chen benar-benar luar biasa.
Aku penasaran apakah dia memiliki bakat alkimia yang dia inginkan. Seketika itu juga, tatapan Lin Xuan tertuju pada Zhang Chen. Suara mendesing. Nama, Zhang Chen. Tingkat kultivasi, puncak alam kondensasi. Bakat kultivasi tingkat atas. Bakat alkimia tingkat atas. Bakat kekuatan tingkat tinggi. Bakat kecepatan luar biasa. Bakat ilmu pedang luar biasa. Bakat atribut api merah luar biasa. Bakat atribut kayu hijau luar biasa. Bakat atribut angin kencang luar biasa. Dan bakat atribut tanah tebal tingkat menengah. Seni bela diri, jurus api emas peringkat 6, tingkat rendah. Keberhasilan kecil teknik manipulasi api peringkat 6, tingkat rendah. Keberhasilan kecil teknik pedang awan api peringkat 5, tingkat tinggi. Keberhasilan besar telapak tangan asal biru api merah peringkat 5, tingkat tinggi. Keberhasilan besar tinju celah api meledak peringkat 5, tingkat tinggi. Keberhasilan besar konsep artistik, 1/2 bagian api, 1 bagian kayu, dan setengah pedang. Harta pribadi, tungku pil api biru, artefak spiritual tingkat rendah kelas 6. Melihat panel atribut Zhang Chen, mata Lin Xuan berkedip, dan hatinya sedikit bergetar. Dia sebenarnya memiliki bakat dalam alkimia, dan dia juga memiliki bakat dalam pembuatan senjata dan formasi. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri, sangat terguncang. Dia langsung merasa sangat gembira. Dia datang ke sini khusus untuk bakat alkimia ini, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Ding, 30.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh bakat alkimia tertinggi. Ding, 30.000 poin energi terpakai, penyalinan berhasil, diperoleh teknik manipulasi api peringkat ke-6, tingkat rendah, penyelesaian kecil. Ding, 10.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh tujuan kayu 10 tahun. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap mata, semua harta yang didambakan Zhang Chen telah disalin. Pada saat itu, ada banyak murid di lapangan, aura mereka bercampur. Selain itu, panel atributnya sudah menempatkannya di antara yang teratas di sekte tersebut. Sekalipun beberapa lagi digabungkan, tidak akan ada perubahan signifikan pada auranya. Lin Xuan langsung memilih untuk menggunakannya. Arus hangat yang samar mengalir melewatinya. Ding, selamat, tuan rumah, Anda telah naik ke tingkat bakat alkimia tertinggi. Ding, selamat, tuan rumah, Anda telah naik ke alam niat api 15%. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap mata, fusi dan penyerapan selesai. Lin Xuan kembali menatap Zhang Chen, aneh, dia menatap tungku alkimia di depan Zhang Chen. Tiba-tiba, matanya sedikit berbinar. Dia belum pernah mengenal alkimia sebelumnya, bahkan belum menyentuh dasar-dasarnya. Namun pada saat ini, menyaksikan proses alkimia Zhang Chen, dia merasakan perasaan familiar yang tak dapat dijelaskan. Rasa akrab muncul secara spontan. Seolah-olah dia juga bisa menyempurnakannya. Apakah ini bakat alkimia tingkat atas? Luar biasa, Lin Xuan merasakan gelombang kegembiraan. Barulah saat itulah dia menyadari kekuatan bakat alkimianya. Dia pernah menyaksikan Zhang Chen memurnikan pil sebelumnya, tetapi dia tidak mengerti apapun tentang hal itu dan menganggapnya sangat membosankan. Namun, jika dilihat sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Seolah-olah aku telah menemukan banyak rahasia di dalamnya, dan aku merasa sangat diuntungkan. Aku bahkan bisa mempelajari teknik alkimia Zhang Chen, pengalamannya, dan hal-hal lain darinya. Ini umumnya benar. Tentu saja, jika sesuatu tampak seperti bisa dibuat, maka itu pasti palsu. Hanya saja, setelah fusi tersebut, bakat alkimianya tiba-tiba meroket ke tingkat tertinggi, yang memunculkan rasa arogansi yang membabi buta. Namun, bukan tidak mungkin untuk meniru beberapa bakat alkimia lainnya, mengintegrasikan dan menyerapnya, lalu meningkatkannya. Seketika itu juga, Lin Xuan tak kuasa menahan rasa gembira yang meluap. Karena ia memiliki bakat dalam alkimia, seni alkimia bukan lagi tantangan baginya. Demikian pula, begitu Anda menguasai dao alkimia, Anda tidak akan pernah kekurangan sumber daya kultivasi lagi. Lin Xuan tentu saja merasa senang. Sementara itu, proses pemurnian Zhang Chen hampir selesai. Api kuning menyembur dari tungku alkimia, melontarkan pil bundar yang mendarat di piring giok di atas meja di dekatnya dengan suara renyah. Sambil tersenyum,
Zhang Chen memasukkan pil itu ke dalam botol giok, mengangkat botol itu, dan berkata dengan lantang. Pil unggulan tingkat 5, pil pengumpul roh, dengan kualitas 1 tanda. Baru dipanggang, penawar tertinggi menang. Melihat hal itu, para murid di lapangan langsung menjadi ribut. Kakak senior Zhang benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai jenius alkimia nomor 1 di sekte ini, dia bahkan berhasil memurnikan pil pengumpul roh dengan pola seperti awan. Pil pengumpul roh dapat mengubah ki dan mengumpulkan energi spiritual, yang memiliki efek pendukung yang besar pada kultivasi tahap akhir alam kondensasi. Yang bermotif awan bahkan lebih efektif. Aku akan mengambilnya. 8.000 poin kontribusi. Siapa yang kau coba bodohi? 8.000 poin kontribusi dan kau pikir kau bisa membeli pil pengumpul roh. Aku akan menawarkan 10.000. Saya akan menawarkan 15.200. Petik 2 petik 2. Para murid dengan penuh semangat meneriakkan tawaran mereka. Lin Xuan berdiri di tengah kerumunan, matanya melirik ke sekeliling. Hal ini membuatnya semakin menyadari keuntungan luar biasa dalam industri alkimia. Pada saat itu, teriakan keras terdengar, dan aura yang jauh melebihi aura kultivator alam kondensasi tingkat puncak biasa menyebar. 15.000, mari kita lihat siapa yang berani mengambilnya dariku, Wu Mengna. Raungan itu, yang membawa kekuatan luar biasa, langsung membungkam kerumunan. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang wanita berpakaian merah, dengan perawakan agak gemuk dan bahkan sedikit tegap, berjalan masuk. Setelah melihat wanita berbaju merah, para murid di arena saling bertukar pandangan kebingungan, tetapi tidak berani mengajukan tawaran lebih lanjut, dan malah terus mundur. Dia jelas agak takut pada wanita berbaju merah itu. Wu Mengna, kau lagi. Mata Zhang Chen berkilat penuh amarah, namun dia tak berdaya.